Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Yes! Ini yang disebut the ugly win ya istilahnya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Mainnya jelek atau lawannya mainnya jauh lebih bagus tapi menang. Tapi gue terima dengan tangan terbuka. Gokil Fiorentina di babak pertama nguasain pertandingan. Bahkan menurut gue gak cuma 45 menit. Di 50 menit pertama aja mereka tetap 50 menit, artinya di 5 menit babak kedua pun mereka nunjukin pressingnya bagus banget. Dan ini ngingetin gue pertandingan waktu lawan Verona. Jadi memang salah satu cara untuk mempersulit, untuk nyusahin Inter itu ya, aduh maaf teman-teman nih, hidungnya ketutupan ntar pada protes. Nah, salah satu cara untuk ngerusak permainan Inter itu ya dengan ngepressing banget Brozovic ya, high pressing terutama ke Brozovic. Tapi kalau staminanya nggak kuat ya jadinya kayak Fiorentina kayak Verona gini, hancur di babak kedua. Jadi sebetulnya perjudian juga tim-tim papan tengah nih, kayak Italiano nih pelatihnya Fiorentina nih salah satu pelatih terbaik di musim lalu, paling banyak diperbincangkan di Empoli. Dia bikin Empoli mainnya bagus banget dan teman-teman kita lihat sendiri terbukti kan. Fiorentina main bagus banget, skuadnya juga komplit banget. Fiorentina tuh kan sebelum pertandingan lawan Inter ini dia peringkat 5 kan, ada di atasnya Lazio bahkan. Jadi bukan tim yang bisa dianggap enteng, sehingga kemenangan ini menurut gua waduh luar biasa banget. Gua senang banget Inzaghi nunjukin sekali lagi pergantian pemainnya brilian. Sebelum ngomongin pergantian brilian di babak pertama, kita dikepung habis-habisan dan salah satu pemain terbaik kita adalah Handanovic. Masih untung kita cuma kebobolan 1 gol. Bahkan Zeko bilang gini setelah pertandingan, gue bacain teksnya ya. This is great team victory. And we are a great team. Honor to Fiorentina for the great first half. We were lucky for the score to stay 1-0. Ini ya, sebuah kehormatan. Fiorentina main bagus banget, respect. Dan kita beruntung di babak pertama kita skor cuma 1-0. Jadi Zeko juga mengakui bahwa di babak pertama kita cuma kalah 1-0 itu udah sebuah keberuntungan. Lalu di babak kedua, dua pemain yang justru mainin menurut gue lagi di underperform, Zeko dengan Darmian malah mencetak gol. Barella assist ke Darmian. Sebelum pertandingan ini Barella itu di statistik dia mencatat rekor sebagai pemain yang mencetak atau terlibat dalam 4 gol di 4 pertandingan berturut-turut. Tapi hari ini nambah 5 gol terlibat di 5 gol di 5 pertandingan berturut-turut. Dan bahkan harusnya Barella nyetak 1 assist kalau Lautaro tendangannya nggak sengkleh ya. Terus salah satu lagi yang menarik tadi gue udah catat sepanjang pertandingan. Oh ya, Zeko. Dia mungkin nggak sekuat Lukaku, nggak sekuat dia yang dulu, staminanya nggak segesit yang dulu, nggak secepat yang dulu, tetap dan nggak sedinamis Lukaku, tapi dia tetap pemain yang pinter gitu, kayak Ibrahimovic yang udah tua tapi tetap bisa memberikan dampak permainan dengan ketenangannya, dengan teknik-teknik individu yang nggak membutuhkan kecepatan gitu, pergerakan cepat. Begitu juga Zeko, dari badannya aja kelihatan masih seger gitu ya di usia segitu. Jadi menurut gue kelebihan Zeko itu ya experience, intelijensi itu ya, kepintaran dan profesionalisme. Dan terbukti dia sampai saat ini sudah mencetak 4 gol 2 assist, sama sekali nggak buruk untuk pemain dengan harga 0. Begitu juga dengan Calhanoglu, 1 gol 2 assist, walaupun betul kata Milanisti, Calhanoglu tuh angin-anginan, kadang bagus banget tapi bisa tiba-tiba di partai penting hilang. Ya nggak, ya sudah, tapi harga mereka 0 loh. Jadi ini pemain-pemain baru kita nih. Zeko 4 gol 1 assist, Calhanoglu 1 gol 2 assist, Korea 2 gol, Dumfries 1 assist. Dumfries ketika dimasukin, Denzel Dumfries, aduh banyak pemain yang kakinya patah diajak one on one, salah satunya Biragi. Ketika masuk menit 50 dan belum ada gol, si Simone Inzaghi langsung mempersiapkan, gue lihat di pinggir lapangan ada Dumfries sama Alexis, tiba-tiba 2 gol masuk dan game plan semua berubah. Yang gue suka dari Inzaghi ini nggak kayak Conte, pergantian pemain tuh terlambat di menit akhir. Simone Inzaghi nggak reaktif. Dan perubahan strategi yang paling gokil menurut gue ya ketika sudah unggul 2 gol. Kita mengistirahatkan Lautaro dan Zeko serta Barella, kalau kata komentatornya di TV ini untuk persiapan nanti akhir pekan lawan Atalanta. Kemudian
Gol yang ketiga dari Lord Gagliardini, asis gokil, thank you Lord, gila. Dari Vecino, Gagliardini, Perisic, ini yang harus kita respectin. Siapa yang kita kasih hormat? Spalletti. Ini 3 pemain andalan Spalletti. Aduh, Gagliardini. Iya, ini kita harus akui bahwa Spalletti punya kemampuan membaca karakter pemain dengan tepat loh. Brozovic itu bisa jadi bagus banget di eranya Spalletti loh. Kemudian yang menariknya lagi, Perisic dijadiin penyerang bukan Satriano untuk berjaga-jaga kalau ternyata nanti disamakan kedudukan gitu ya. Tapi malah mencetak 1 gol. Dan Alexis Sanchez ketika dimasukin juga cocok banget jadi second striker. Kita nih, aduh Korea nih kapan sembuhnya sih teman-teman? Ada yang tahu nggak Korea sama Vidal sembuhnya kapan nih? Lawan Atalanta udah sembuh belum? Soalnya di lini tengah gue ngeliat nih kalau Calhanoglu main sama Brozovic kayak nggak cocok. Calhanoglu kan juga pemain yang butuh banyak dribble bola, tapi ini gara-gara ada Brozo jadi dia bingung kan, nggak berani dribble bola, atau gue nggak ngerti, nggak begitu kelihatan aja ketika Vecino, Vidal justru terlihat lebih hidup gitu. Vecino dan Vidal bukan tipikal pemain tengah yang butuh lama goreng bola, tapi dia bisa kasih impact dengan 1-2 sentuhan cepat, tusukan. Sementara Calhanoglu nggak yang kayak gitu. Salah satu momentum yang membuat pertandingan ini menjadi di atas angin juga pemain Fiorentina ya sih. Sebab Gonzalez kena kartu merah harusnya nggak kayak gitu. Walaupun betul si Bastoni itu harusnya kena kartu kuning, tapi harusnya nggak berlebihan, nggak boleh ngasih tepuk tangan seperti itu. Kalau dari statistik pertandingan, kita shot on target 5, Fiorentina 6. Shot off targetnya Fiorentina 5, kita 9. Block shotnya sama-sama 3. Ball positionnya Fiorentina unggul keseluruhannya bahkan ketika bermain dengan 10 pemain. Kemudian pemain yang paling banyak berlari adalah Brozovic. Aduh, hebat banget dia emang satu ini. Kemudian jumlah umpan crossingnya Fiorentina 16, kita 18. Jadi sebetulnya pertandingan ini bisa dikatakan Fiorentina secara statistik sangat menguasai dan kita bisa dibilang memang nggak begitu layak untuk menang kalau melihat bagaimana Fiorentina menguasai bola. Tapi itulah sepak bola, sungguh menarik ketika kita seperti tidak layak menang tapi menang. Justru itulah kemenangan yang paling menyenangkan menurut gue. Yang agak mengkhawatirkan nih memang Dumfries Di Marco nih, kita nggak tahu nih lebih cocok mana sih. Darmian kan ya sebetulnya nggak se-eksplosif Dumfries, tapi bisa aja dia selalu ngasih statistik penting. Begitu juga Perisic. Kalau Di Marco pertahanannya agak buruk, gue bingung nih. Padahal lebih bagusan Perisic. Gue sih berharap pemain tengah kita bisa rotasi nih, kasihan Brozovic, Barella nih. Tapi mainin Vecino, Gagliardini sejujurnya bagi gue juga bukan alternatif. Kita harus punya pemain tengah yang lebih energik dan punya otak. Teman-teman gimana analisisnya pertandingan lawan Fiorentina ini? Gila, seru ya. Gue nggak tahu kenapa lebih pede menang di tangan Inzaghi ini dibandingin dulu lawan ketika ditangani Conte. Kayaknya di Inzaghi tuh kayak percaya diri aja, kita pasti cetak banyak gol, setidaknya lebih dari 2 gol gitu, atau minimal 2 gol kalau di zamannya Inzaghi. Tinggal pertahanannya nih, kita kebobolan 5 gol berarti dalam 5 pertandingan. Kita saat ini masih ada di peringkat 2 karena Napoli kemarin menang. Spalletti nih, wah gokil nih memang. Gue juga udah duga sih Napoli pasti setengahnya 4 besar karena Spalletti adalah jaminan 4 besar. Teman-teman terima kasih banyak yang komen. Ayo kita gimana? Kita ngobrol-ngobrol di kolom komen atau mau di Twitter ya @ceking kita juga bisa. Teman-teman gimana pas lagi di babak pertama kita dikepung dan tertinggal, gak kebayang di babak kedua kita akan situasinya gimana. Kalau di situasi babak kedua kita terus-terusan kekepung, wah ya udah habis. Tapi memang kesalahan dari tim-tim menengah ke bawah tuh gitu. Mereka meladeni tim papan atas dengan high pressing, ya habislah tenaga. Benchnya mereka belum tentu sedalam bench pemain tim-tim besar. Sampai ketemu lagi di cerewetan Inter berikutnya. Terima kasih banyak yang sudah komen, banyak memberikan saran. Silahkan kritik dan sarannya, gue sangat terbuka. Kita ngobrolin Inter pasti gak ada habisnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan